Shalom. Shalom. Halo Pastor. Shalom, Pastor. Apakah semua Shalom, dengar Pastor. suara saya? Dengar? Kedengaran, Pastor. Semua dengar? Dengar, Pak. Baik. Ya. Iya. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat jumpa. Saya Pastor Marcel dari Paroki Kristus Raja Andalas. Kebetulan saya pastor paroki di paroki ini sejak tahun 2013, berarti sudah 7 tahun, tetapi mulai bekerja di paroki ini sejak tahun 2005, sudah 15 tahun. Saya untuk pertama kali ikut di dalam persekutuan doa karismatik Santo Mikael Palopo ini, karena diundang oleh Ibu Teresia. Yang mana Ibu Teresia ya? Ya, diundang oleh Ibu Teresia. Yang tadi WL, Pastor. Oh, yang tadi WL ya. Ya. Saya diundang kemarin atau kemarin dulu, iya. Lalu saya katakan oke lah karena pastor yang dimintakan ya itu berhalangan karena ada bencana di Palopo di Masamba, bencana banjir, maka saya diminta untuk mengisi. Walau demikian tentu bukan sekedar mengisi karena juga yakinlah bahwa memang ini adalah Tuhan panggil untuk kita bertemu walaupun hanya melalui ya program Zoom seperti ini. Nah, baik segenap umat, saudara-saudariku, sebagaimana dalam program kita malam ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 34. Begitu barangkali Ibu Teresia yang WL-nya cocokkah? Iya. Iya, Pastor. Cocok ya? Oke. Nah, biasanya kalau saya membawakan firman, saya ajak umat membaca, tetapi kali ini saya yang baca. Nanti umat mendengarkan atau Bapak Ibu dengarkan, saya baca. Silakan lihat kitab sucinya masing-masing, saya yang bacakan. Nanti saya berikan sedikit ya apa yang menjadi rema atau juga apa yang menjadi permenungan bagi saya. Matius bab 6 ayat 25 sampai 34. Apakah semuanya siap? Siap ya? Mantap. Siap, Pastor. Oke. Siap. Ya, terima kasih. Baik, kalau begitu kita ikuti dalam hati, saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jikalau demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena
Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maaf, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya tidak pakai mic. Saya agak ragu sedikit, apakah masuk suara saya? Masuk suara saya atau tidak? Masuk, Pastor. Aman. Mantap, Pastor. Alhamdulillah. Masuk, Pastor. Alhamdulillah itu sama dengan syukur kepada Tuhan atau puji Tuhan. Itu alhamdulillah. Karena saya sedikit belajar bahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab di Mesir setahun dan lanjutkan lagi belajar bahasa Arab di Roma 2 tahun. Jadi memang saya paham mengenai bahasa Arab ini. Nah, karena itu sebenarnya kita tidak usah terlalu takut menggunakan alhamdulillah, ya, puji Tuhan atau puji syukur, ya, seperti itu. Nah, kita mendengarkan tadi Yesus itu mengingatkan para murid dan juga semua pendengarnya, semua murid-murid Tuhan atau orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ini terlalu khawatir oleh macam-macam hal. Sabda ini ditulis oleh Santo Matius atau Injil Matius itu ketika orang-orang Israel berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Mereka khawatir akan macam-macam hal, terutama masa depan hidup mereka, juga karena situasi politik, situasi ekonomi, dan juga berbagai macam situasi yang tidak menentu. Sehingga Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mengatakan jangan kamu khawatir. Saya mau tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, semua teman yang hadir ini, ada berapa kali kata khawatir diucapkan oleh Yesus? Ada yang menjawab, ada berapa kali kata khawatir yang diucapkan oleh Yesus? Cepat hitung, ya. 165. Berapa kali? Ya, dalam perikop ini. 7, Pastor. Berapa? 7. Ada 7, saya cuma dapat 6 aja. Oke, berarti saya yang kurang teliti kalau begitu. Kalau dapat 7 berarti saya kurang teliti. Saya dapat 6. Ya, baik. Itu luar biasa kalau bisa dapat 7. Tapi yang jelas kalau ada sekurang-kurangnya 6 pengulangan kata khawatir, kata yang sama, itu berarti ini sangat-sangat serius. Yesus mengatakan jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan khawatir, ya. Nah, apa artinya jangan khawatir? Karena manusia sekarang ini khawatir akan macam-macam hal. Pertama, sekarang kita berada dalam era pandemik virus corona, ya, pandemik virus corona. Nah, virus corona ini membuat kita khawatir. Saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak, khawatir atau tidak? Khawatir atau tidak, ibu-ibu, bapak-bapak? Kadang-kadang, Pastor. Khawatir. Pastor. Khawatir, Pastor. Ya, jadi bapak ini pintar menjawab kadang-kadang karena Yesus mengatakan jangan kamu khawatir sehingga dijawab kadang-kadang khawatir. Iya, iya. Oke. Tapi sebenarnya memang situasi kita ini membuat kita khawatir. Pertama, saya pribadi ini khawatir terutama dalam hal kesehatan. Kita khawatir kalau saya pergi ke jauh ke tempat sana atau ke tempat sana, pertama saya pikir apakah di sana tidak banyak orang? Apakah di sana tidak banyak itu ya gangguan yang membuat kita bisa terinfeksi virus? Ini kan kekhawatiran walaupun kekhawatiran kita itu hanya dalam skala yang kecil barangkali, tapi tetap kita khawatir. Itu dari segi kesehatan. Belum lagi segi ekonomi, banyak orang khawatir akan hidupnya. Bagaimana dengan pekerjaannya, bagaimana dengan penghasilannya untuk keluarganya, bagaimana dengan menghidupi keluarga, anak-anak yang mau sekolah. Itu mengenai ekonomi, mengenai pekerjaan. Itu kekhawatiran menurut saya yang tingkat kedua. Kekhawatiran tingkat pertama soal kesehatan, kemudian soal ekonomi, dan yang ketiga menurut saya kekhawatiran dalam hal pendidikan. Sekarang ini Bapak Ibu anak-anak kita ini itu bingung. Karena kita belum terbiasa dengan kuliah atau sekolah online, maka kadang-kadang kita bingung bagaimana dengan masa depan anak-anak saya,
kasihan, mereka tidak menikmati masa-masa seperti kita dulu, tidak pergi sekolah, kita khawatir. Kita berharap semoga pandemi ini cepat berlalu. Nah, ini hal yang wajar kita mengalami kekhawatiran. Bahkan karena pandemi ini, itu menghantam seluruh bidang kehidupan, bukan hanya kesehatan, bukan hanya ekonomi, bukan hanya pendidikan, tapi seluruh bahkan politik pun juga terhantam. Tetapi Yesus mengatakan kepada kita, kalau kita khawatir, mari kita baca ayat 27. Siapa yang mau baca ayat 27? Siapa yang mau baca ayat 27? Adakah yang mau baca ayat 27? Saya pastor. Atau ya silakan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya, terima kasih Ibu. Jadi ketika kita khawatir, tidak ada keuntungan di sana, tidak ada hal-hal yang positif yang kita dapatkan, kecuali kita punya jalan hidup itu tidak bertambah, bahkan bisa berkurang bersekian mili atau sekian senti. Artinya apa? Kekhawatiran tidak mendatangkan berkat, tidak mendatangkan rahmat untuk kita. Maka tema kita malam hari ini, saya senang karena Ibu Tracy atau barangkali PDK Santo Mikael Palopo ini memakai tema itu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dalam situasi apapun juga kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan kita khawatir. Karena kekhawatiran bukannya mendatangkan berkat, mendatangkan kegembiraan, sukacita, justru membuat kita semakin terpuruk, semakin kita stres. Adakah di antara kita karena dia khawatir maka dia sehat? Banyak-banyak di antara kita atau banyak-banyak orang karena khawatir kesehatannya menjadi rusak, menjadi hancur. Nah, itulah yang dikatakan istilah sekarang ini, jangan kita stres, karena kalau kita stres, kekebalan tubuh kita, imun tubuh kita ini berkurang, atau melemah. Karena itu, Yesus juga mengingatkan kepada kita, dalam hidup rohani demikian pun, kita tidak boleh khawatir akan macam-macam hal. Lihat saja dikatakan, burung-burung di udara. Mereka tidak memintal. Burung-burung di udara. Mereka tidak bekerja, tidak mencangkul, tidak pergi kemana-mana. Tapi Tuhan Allah memberikan makanan. Mereka setiap hari bersiul-siul, bernyanyi-nyanyi. Kita ini diberikan otak, diberikan kemampuan, kekuatan, diberikan macam-macam hal. Tapi kita khawatir. Kita tidak pernah menikmati ketenangan, kebahagiaan, bahkan berbahagia, bersiul-siul seperti burung menyanyi-nyanyi. Kita mesti bersyukur, bergembira dalam hidup kita ini. Walaupun banyak keterbatasan, banyak barangkali hal itu tantangan atau kesulitan, tetapi kita mesti bersyukur, bergembira. Ataukah dikatakan juga, lihatlah bunga bakung di padang atau rumput-rumput. Mereka tidak memintal, tetapi mereka punya bunga yang indah. Karena Tuhan cinta pada bunga bakung. Tuhan cinta pada rumput-rumput yang hari ini tumbuh segar tapi besok hilang. Dikatakan Salomo, kenal Raja Salomo ya? Kenal Raja Salomo? Kenal ya? Oke. Raja Salomo itu adalah raja yang paling kaya di dunia. Tidak ada satupun raja yang mengalahkan kekayaan Raja Salomo. Karena itu diungkapkan dalam satu Raja bab 3 ayat 7 sampai ayat 14 dikatakan satu pun raja yang mengalahkan itu kekayaan Raja Salomo, kesejahteraannya. Tetapi walaupun Raja Salomo itu kaya, tetapi dia tidak akan pernah mengalahkan itu warna bunga bakung. Pakaiannya tidak terlalu mewah, biasa-biasa ya pakaiannya. Karena bagi Salomo bukan pakaian, bukan makanan yang penting, tetapi kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Apa artinya iman kepada Tuhan? Artinya segala sesuatu kita harus syukuri dalam hidup ini. Maka sebenarnya menurut saya yang paling pokok adalah kita selalu minta iman. Minta hal yang paling utama dalam kehidupan kita supaya kita kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada satu peristiwa yang sangat menarik dari Raja Salomo. Raja Salomo, kita ingat ketika dia itu dilantik, diresmikan oleh papanya sebagai raja menggantikan ayahnya Daud. Raja Salomo waktu itu masih sangat muda, sehingga dia menjadi bingung. Aduh, bagaimana caranya memimpin sebagai raja, memimpin rakyat yang begitu banyak, yang begitu itu besar,
bangsanya. Bahkan juga dalam tanda petik saya katakan saat itu rakyatnya itu keras kepala, tegar tengkuk. Jadi dia sangat bingung. Maka Salomo berdoa kepada Yahweh Allah dan Yahweh Allah menjawab dia. Mari kita buka. Tolong teman-teman Bapak Ibu, kita buka 1 Raja bab 3, 1 Raja bab 3. Ayat 5. 1 Raja bab 3 ayat 5. Sudah dapat semua? Dapat ya? Sudah. Saya baca ya. Saya baca. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang kau kehendaki, apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi Allah menampakkan diri dalam mimpi kepada Salomo. Saat Salomo itu diangkat menjadi raja, Tuhan Allah mengatakan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo tidak menggunakan kesempatan ini untuk memperkaya diri atau untuk mendapatkan itu ketenaran atau popularitas atau gengsi. Tetapi Salomo dikatakan meminta yang paling penting dalam hidupnya, yang paling berharga dalam hidupnya. Apa yang dia minta? Dia lihat ayat 7, lihat ayat 7. Saya baca ayat 7 ya, dan saya lanjutkan pada ayat 8 dan ayat 9. Ayat 7 dulu. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Saya pindah, lompat ke ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi Salomo hanya minta satu hal. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Apa yang diminta Salomo? Apa yang diminta Salomo? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan, betul. Terima kasih. Jadi Salomo ini hanya minta apa yang paling berharga bagi dia dalam hidupnya untuk dapat menjadi raja yang baik. Satu hal yaitu kebijaksanaan. Karena dengan kebijaksanaan dia bisa memutuskan dengan adil, dengan benar, mana yang benar, mana yang salah. Namun Bapak Ibu jangan itu anggap remeh apa yang diminta oleh Salomo. Sebab apa yang diminta Salomo itu sangat luar biasa. Bahkan Yahweh Allah memuji ayat 11, saya bacakan ayat 11 ya, kita lanjut. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, tidak meminta umur yang panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka ayat 13 dan 14, saya lanjut ayat 13 dan 14. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi Salomo hanya minta kebijaksanaan, tetapi Tuhan kasih umur yang panjang, kekayaan, kehormatan. Bahkan dikatakan dia itu paling kaya di antara para raja yang pernah muncul di dunia ini. Jadi kita harus pandai-pandai melihat mana yang paling itu berharga dalam hidup kita untuk kita mohonkan kepada Tuhan. Jangan segala-galanya kita mohonkan, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka kita kembali ke laptop Bapak Ibu Saudara-saudari pada ayat 33 perikop kita, Matius bab 6 ayat 33. Tolong Bapak Beni Antonio baca. Beni Antonio baca Matius bab 6 ayat 33. Suaranya kok. Suaranya Pak Beni. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Pak Beni atau Bro Beni. Nah, Yesus mengingatkan kepada kita, jangan khawatir, jangan macam-macam hal yang kita itu urus, tetapi yang paling utama mesti kita perjuangkan, mesti kita upayakan dalam hidup itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kadang-kadang kita berpikir, itu terlalu ideal. Tetapi kita lihat tadi dalam kisah Salomo tidak terlalu memusingkan macam-macam hal. Dia hanya minta kebijaksanaan, dia hanya minta
itu supaya diberikan hati yang pandai, itu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dan Tuhan mengatakan karena engkau hanya minta kebijaksanaan, maka semuanya akan kuberikan kepadamu. Termasuk yang tidak kau minta sekalipun akan kuberikan kepadamu. Kesehatan, umur yang panjang, kekayaan, bahkan juga popularitas dalam hidupmu. Ini hal yang luar biasa. Maka yang saya mau katakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam situasi ini, dalam hidup kita seperti ini, apa yang paling penting adalah rasa takut akan Tuhan atau hidup di hadirat Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Maka tema hari ini itu sungguh sangat baik bahwa dalam segalanya kita mengandalkan Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan menjadi tenang, damai, bahkan bisa menghasilkan buah, ya, menghasilkan buah-buah kebaikan. Mari kita lihat Yeremia 17. Minta maaf saya ajak kita buka, belajar membuka kitab suci. Yeremia 17. Yeremia 17. Yeremia 17 ayat Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 8. Apakah dapat semua di Perjanjian Lama? Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 8. Apakah teman-teman dapat? Dapat ya? Dapat, Pastor. Dapat. Boleh saya baca supaya lebihan orang semua fokus yang saya baca ya. Nah, saya baca dulu, baca terbalik ayat 7 dan 8, kemudian kembali ke ayat 5 dan 6. Saya baca ayat 7 dan 8 dulu. Ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu sangat terberkati. Jangan katakan, ini orang-orang yang tidak kuat dalam hidup sehingga hanya menyandarkan harapannya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan? Ia akan seperti pohon yang ditanam. Bagaimana? Yang ditanam di tepi air. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kita lihat ya, orang yang mengandalkan Tuhan itu bagaikan pohon yang tumbuh di batang air. Dikatakan akar-akarnya itu sampai ke batang-batang air. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Walaupun situasi pandemik seperti ini, dia tidak khawatir, dia tidak kacau dalam hidupnya. Dia tidak itu cemas, dia tidak itu stres. Karena mengandalkan Tuhan. Bahkan dikatakan, setiap hari daunnya tetap hijau. Ya, walaupun panas terik, tetapi daunnya tetap hijau. Bisa kita bayangkan ya, kalau hati kita tenang, damai, walaupun banyak masalah, banyak tantangan, banyak problem, itu kita bisa hadapi dengan itu sukacita. Tidak perlu kita cemas. Karena apa? Kita mengandalkan Tuhan kita, Yesus. Nah, kemudian apa dikatakan? Yang tidak kuat dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sepanjang tahun menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan itu selalu bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, selalu bisa melihat yang positif dalam diri orang lain, dalam diri keluarganya, dalam dirinya sendiri, dan selalu bisa tersenyum, menghasilkan buah-buah kebaikan, mendatangkan itu kegembiraan bagi orang lain. Itu buah-buah kebaikan karena mengandalkan Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita melihat ayat 5 dan ayat 6, Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi orang yang jauh dari Tuhan itu sangat terkutuk. Ini sudah ribuan tahun itu disampaikan oleh Yeremia. Jadi itu zaman Yesus kan 2000 tahun. Jadi itu 2700 tahun sudah disampaikan oleh Yeremia kepada umat manusia bahwa kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kemampuan saya, maka kita adalah orang-orang yang paling terkutuk, orang yang paling malang. Dikatakan mengandalkan manusia adalah mengandalkan kita sendiri, maka ia terkutuk. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Aduh, saya bayangkan ya. Maaf Bapak Ibu, saya bercerita sedikit. Saya sudah beberapa kali, ya sekurang-kurangnya 7 kali, ya saya ke Israel.
next ke Israel sekurang-kurangnya 7 atau 8 kali ya, mengantar peziarah ya, umat. Nah, ada satu itu padang yang penuh dengan itu ya padang gurun yang dikatakan itu penuh dengan garam dan lain sebagainya. Itu kosong di sana, sangat kosong, tidak ada, panas terik di sana. Karena ini padang ini pernah dihuni oleh manusia, tetapi karena hidup mereka itu penuh dengan dosa, Allah mengutuk daerah itu menjadi padang yang kering, tandus, dan padang yang asin. Ya, itu yang disebut padang apa ya? Tanah apa itu? Sodom dan Gomora. Ya, tanah Sodom dan Gomora itu kosong karena hidup dalam dosa, tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri yang hidup dalam dosa. Sehingga itu mereka itu sungguh-sungguh tidak bisa berdaya dalam hidup, dan bahkan daerah itu menjadi kosong, ditinggal oleh manusia, tidak ada orang yang bisa hidup karena panas sekali dan sangat asin. Apa-apa saja ditanam tidak akan bisa tumbuh, orang tidak ada kehidupan di sana. Itulah juga orang yang mengandalkan diri, mengandalkan kemampuannya, tidak mengandalkan Tuhan atau meninggalkan Tuhannya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ya Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau menutup permenungan saya supaya jangan terlalu panjang. Tapi saya hanya mau mengajak Bapak Ibu, renungkanlah baik-baik dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, bahkan kalau bisa baca setiap hari. Ya, ini Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ini kalimat pemungkas atau bacaan saya hanya minta ayat 1 sampai ayat 4 dibaca setiap hari atau renungkan malam ini, ya. Renungkan malam ini, Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 4. Saya kasih sedikit semacam ya deskripsi ya. Dikatakan berkat atas rumah tangga. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan sama dengan apa? Mengandalkan Tuhan, ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kalau orang yang takut akan Tuhan, dia bekerja jujur, bekerja dengan tanggung jawab, setia, maka dia akan mendapatkan hasil yang baik. Bahkan juga kalau dia menikmati hasil kerja tangannya, keadaan rumah tangganya itu akan menjadi lebih baik, akan bahagia. Ini pertama, pekerjaan kita terberkati. Kalau orang yang takut akan Tuhan, maka pekerjaannya akan terberkati. Kedua, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Nah, di Israel itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka adalah itu penghasilan mereka adalah dari pertanian dan juga dari peternakan. Tapi kalau pertanian mereka bertanam anggur dan juga menanam zaitun. Jadi ini ada dua pohon yang paling itu populer di Israel itu anggur dan zaitun. Jadi anggur itu kalau dinikmati buahnya itu membuat rasa enak, perasaan kita manis. Dan anggur melambangkan juga sukacita atau cinta di antara kita, antara manusia, ada kerukunan, ada kesejahteraan. Nah, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Artinya istri yang takut akan Tuhan akan mendatangkan berkat bagi keluarga, suami dan anak-anak, dan selalu membawa sukacita, membawa itu kebahagiaan karena penuh dengan cinta, penuh dengan kebahagiaan. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, tunas pohon zaitun itu akan mendatangkan buah-buah yang baik, dan buah-buah zaitun itu harum. Dan hasilnya buah zaitun itu dapat memberikan khasiat kesehatan, dan juga bisa dibuat itu minyak-minyak wangi, dibuat macam-macam. Nah, buah zaitun itu bagaikan itu anak-anak kita bagaikan buah zaitun. Nah, kalau anak-anak kita takut akan Tuhan akan membawakan itu ya kegembiraan, dan juga orang tua itu semakin itu terhormat, semakin dipuji karena takut akan Tuhan. Anak-anak kita seperti tunas pohon zaitun akan membawa keharuman, membawa kegembiraan, membawa kebahagiaan, rasa bangga orang tua atau keluarga. Lalu ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Suami-suami laki-laki juga yang takut akan Tuhan akan sangat terberkati. Jadi ternyata kalau kita hidup dalam iman, berkatnya itu sangat luar biasa. Pekerjaan terberkati, istri terberkati, anak-anak terberkati, suami pun terberkati. Maka dikatakan pada ayat 1 di atas, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Artinya kalau kita mengandalkan Tuhan,
maka tidak sia-sia hidup kita. Jangan kita menyia-nyiakan hidup kita ini dengan macam-macam hal yang tidak perlu. Maka saya kembali lagi pada laptop. Kata kunci kita malam hari ini itu ayat 33. Mari kita baca bersama ayat 33. Matius bab 6 ayat 33. Ya, kita baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini orang beriman. Kalau kita beriman, kita mau melaksanakan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Hidup dalam kasih, hidup dalam mengasihi, hidup dalam pengampunan, hidup dalam itu saling menolong, saling membantu. Hari ini bacaannya sangat bagus, Bapak Ibu. Hari ini, bacaan Injil hari Minggu ini. Yesus mengajak kepada umatnya, kepada kita semua, kepada murid-muridnya untuk saling berbagi, toh hidup dalam kasih. Jangan takut berbagi kepada sesama. Walaupun kita sangat terbatas atau kekurangan, tapi Tuhan akan menambahkan, bahkan Tuhan akan itu melimpahkan berkat kepada kita, asal kita berani berbagi, hidup dalam kasih. Ya, amin. Oke, terima kasih Ibu Tresia. Pastor boleh doakan kita, kan Pastor mau live, setelah itu boleh berikan berkat penutupnya. Saya doakan dan saya berkati ya. Saya doakan dan saya berkati. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita siapkan hati, kita berdoa, dan saya tutup dengan berkat. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan waktu yang sangat berharga bagi kami. Walaupun singkat, tetapi kami merasa, kami menyadari Engkau hadir saat ini melalui firman-Mu, melalui teman-teman kami, melalui persekutuan doa karismatik Katolik PD Santo Mikael Palopo. Terima kasih Bapa atas segala berkat dan kemurahan-Mu, karena kami juga boleh merenungkan firman-Mu, merenungkan sabda-Mu, supaya kami selalu punya sikap takut akan Dikau, takut akan Tuhan, dan mengandalkan Dikau dalam hidup, serta mencari kehendak-Mu. Biarlah kami hanya mengandalkan Dikau, menyandarkan harapan kami, karena hanya dalam Dikau lah ada kuasa kemurahan, ada kuasa belas kasihan, ada kuasa kesehatan, dan juga berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Berkati semua saudara kami yang ikut dalam persekutuan doa ini, baik yang ada di Palopo, di Makassar, di Dili, atau di mana saja mereka yang ikut pada saat ini. Engkau urapi satu persatu dalam hidup mereka, juga keluarga mereka, supaya mereka sungguh-sungguh mengalami ketenangan, walaupun situasi atau virus pandemi corona ini itu semakin menyebar di mana-mana, tapi kami hanya mengandalkan Dikau dan mengharapkan belas kasihan-Mu, sehingga hati kami tenang, tentram, dan damai, dan kami beroleh rahmat berkat daripadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa beserta segenap keluarga kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih. Tuhan memberkati semua saudaraku. Mudah-mudahan kali berikut saya dipanggil lagi oleh Ibu Tresia atau oleh PD ini. Ya, Pastor. Kami selalu rindu. Terima kasih ya. Jangan bosan-bosan, Pastor. Terima kasih semua saudaraku. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor. Terima Ya, kasih banyak. terima kasih ya. Saya live ya karena masih ada pekerjaan saya malam ini ya. Saya live. Oke, terima kasih Terima kasih. Pastor. Tuhan berkati Terima kasih, juga ya Pastor. Pastor. Selalu Pastor. Terima kasih, Pastor. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, firman dari Pastor boleh menguatkan kita bahwa kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan, sebab Tuhan pasti sudah menyediakan masa depan yang indah buat kita. Pengumuman buat minggu depan, kita tetap sel seperti biasa dengan selebrannya Romo Aristanto MSF dari Jakarta. Mari kita mau tutup persekutuan doa kita
Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung. Kita percaya bahwa kita memiliki satu sobat yang tidak pernah meninggalkan kita. Namanya Yesus. Sungguh Dia yang selalu menopang hidup kita. Mari kita bersuka cita, kita nyanyikan. Satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Ia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus.